Jumpa lagi di edisi Bincang-Bincang ala Siril. Di edisi perdana kali ini kita akan bincang-bincang mengenai penyakit autoimun. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu penyakit ini kan? Nah, kebetulan mama saya penyintas autoimun. Jadi kita bisa bertanya-tanya tentang penyakit ini. Dan bagaimana sih penyakit ini? Nah, karena narasumber kita sudah siap, kita langsung mulai aja ya bincang-bincang sore ini. Silakan. Halo, Ma. Halo teman-teman. Terima kasih, Ma, sudah meluangkan waktunya. Mama sehat-sehat aja kan? Ya, puji Tuhan sehat. Semoga kita semua sehat dan juga teman-teman sehat ya. Oke, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya nih, Ma. Seputaran penyakit autoimun yang Mama derita. Mungkin Mama bisa mengawali dengan perkenalan diri dan menceritakan tentang apa sih penyakit ini. Silahkan, Ma. Oke, makasih sayang buat kesempatannya. Baik, nama Mama tuh Mama Vini ya teman-teman. Mama adalah penyintas autoimun jenis rematik artritis, sindrom Sjogren, dan lupus. Nah, penyakit autoimun ini adalah penyakit di mana imun kita sudah tidak bekerja sebagaimana dia seharusnya bekerja. Jadi teman-teman, dalam tubuh kita ini ada tentara-tentara kecil yang akan berjuang melawan bakteri dan virus. Jadi di dalam tubuh Siril, di dalam tubuh Mama itu setiap harinya saat kita beraktivitas itu ada tentara-tentara yang bernama imun yang akan menjaga kita melawan bakteri atau virus yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, yang bermasalah di sini tentara itu atau imun Mama itu sudah mengalami stres atau sakit sehingga dia tidak lagi berfungsi dengan baik. Jadi setiap kali mereka bangun dan bersiap-siap, dia akan menyerang tubuh Mama dan akan merusak banyak organ-organ dalam tubuh Mama. Seperti itu mungkin. Kira-kira apa yang menyebabkan penyakit ini, Ma? Sampai sejauh ini memang dokter-dokter dan para peneliti belum benar-benar mendapati penyebab utama dari penyakit ini. Tetapi mereka mendapati hal-hal yang bisa berpengaruh besar munculnya penyakit ini, seperti pola hidup yang tidak sehat. Kita makannya tidak sehat, tidak berolahraga, juga tidur yang tidak cukup, dan banyak ada juga yang disebabkan karena genetik yang diturunkan dari orang tuanya ke anaknya, atau juga bisa disebabkan karena adanya kejadian hebat yang membuat kerja hormon itu jadi bekerja terlalu ekstra sampai stres. Mungkin seperti itu, Nak. Nah, kira-kira kapan awalnya Mama mulai merasakan itu? Penyakit ini tuh Mama udah sering keluhkan sebenarnya ke dokter itu dari tahun 2015. Itu mulai terasa nyeri, sakit di beberapa bagian. Tapi ditemukan oleh dokter dan bisa dipastikan bahwa itu penyakit autoimun setelah tahun 2018. Jadi setelah 3 tahun Mama berkonsultasi dengan dokter, akhirnya mereka bisa menemukan bahwa dan memastikan bahwa sakit ini adalah autoimun. Oh iya, Ma, bagaimana ciri-ciri timbulnya, Ma? Ciri-ciri sakit ini ya maksud Siril ya. Jadi ciri-cirinya itu banyak dan tidak ada yang benar-benar khas. Jadi ciri-cirinya itu bisa di berbagai organ tubuh kita.
Jadi kalau yang paling sering dirasakan oleh teman-teman mama para penyintas autoimun itu adalah nyeri di bagian badan, tulang, sering demam, sering lelah berlebihan, sering pendarahan, kulit jadi kering, dan banyak sekali ciri-cirinya. Oh, pantas ya, Ma. Memang biasanya kalau terlalu jalan atau terlalu sering kerja, biasa cepat capek ya. Iya, benar. Apa akibat terburuk yang bisa dirasakan atau dialami penyintas autoimun? Akibat terburuk, kalau akibat terburuk itu bisa mengalami seperti mama karena mengalami jenis reumatik artritis itu berhubungan ke tulang. Mama bisa mengalami kelumpuhan. Teman-teman mama itu banyak mengalami kelumpuhan, kesulitan berjalan, kesulitan menggenggam, berpegangan, dan lain-lain. Juga bisa menyebabkan pendarahan. Seperti mama biasa mengalami pendarahan di mulut, Cyril beberapa kali melihat kan, atau mata mudah kering dan perih. Kulit kita juga mudah kering dan gampang luka. Tapi kondisi terburuk dari semua penyakit ini adalah kematian. Jadi penyakit ini juga salah satu penyakit yang menyebabkan banyak kematian tertinggi di Amerika. Itu dia saya. Wah, bahaya juga ya, Ma. Iya. Siapa saja sih yang bisa terkena penyakit ini, Ma? Kalau siapa aja, semua orang bisa terkena sayang. Memang sebagian besar penyintas autoimun itu adalah perempuan. Hanya sebagian kecil aja yang terkena pada laki-laki. Cuman setiap orang berkemungkinan untuk mengidap penyakit ini kalau mereka tidak mengatur pola hidup mereka atau mungkin ada faktor genetik. Kenapa bisa begitu, Ma? Kalau perempuan lebih banyak ya dari laki-laki, maksud Cyril ya. Untuk perempuan hormon itu bekerja lebih aktif dan lebih kompleks daripada laki-laki. Maka dari itu perempuan lebih mudah untuk terserang penyakit ini karena imun itu sangat berperan aktif dalam tubuh perempuan. Terus bagaimana cara menghindarinya, Ma? Supaya kita bisa menghindari penyakit ini, kita harus hidup sehat. Kita harus makan yang cukup, makan makanan yang sehat, hindari makan makanan yang siap saji, hindari minuman yang mengandung banyak gula. Jadi seperti minuman boba yang Cyril juga suka banget, makanan-makanan yang diawetkan, itu semua menyumbang proses ini bisa terjadi dalam tubuh kita. Jadi makanlah makanan yang sehat, tidurlah yang cukup, jangan begadang. Terus lakukan hal-hal yang positif, misalnya berolahraga, karena dengan berolahraga kan imun tubuh kita terjaga lebih sehat dan lebih baik, tidak mengalami stres dan segalanya. Tapi yang paling penting adalah kita harus hidup dengan bahagia, karena dengan bahagia kita bisa terhindar dari penyakit. Wah, jadi harus mengatur pola hidup ya, Ma, supaya kita bisa lebih bahagia. Yes. Bahagia dan sehat ya, Cyril. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Ma. Okay. Kalau ada keluarga yang sakit autoimun, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga untuk menolong? Seperti yang biasa Cyril lakukan, teman-teman. Saya akan memberitahukan ke teman-teman bahwa jika ada keluarga kita yang sakit autoimun, hal yang paling dibutuhkan adalah perhatian kita. Jadi setiap anggota keluarga harus mendukung dan memperhatikan lebih detail perubahan-perubahan pasien autoimun. Karena contoh kejadian mama yang biasa juga Cyril rasakan, mama sudah bersiap-siap untuk keluar rumah
hendak pergi berbelanja sebelum COVID, itu tiba-tiba mama lelah. Dan akhirnya Cyril di awal-awal sebelum Cyril paham tentang penyakit ini, Cyril pernah nangis loh teman-teman. Karena dia kecewa, kok mama tiba-tiba tertidur, nggak jadi pergi. Nah, sebagai keluarga kita harus cari tahu dan belajar bagaimana penyakit ini supaya kita nggak mengalami kekecewaan dan kita bisa membantu pasien autoimun. Karena perubahan dalam diri penyintas autoimun itu sangat cepat teman-teman. Mama sendiri saja yang sudah beberapa tahun belakangan ini menikmati dan hidup berdamai dengan kondisi tubuh mama aja kadang bingung. Mama kok baru bangun tidur pagi terus tiba-tiba udah lelah aja, padahal baru selesai mandi pagi. Terus tiba-tiba yang tadi jalan nggak apa-apa, kok sekarang tiba-tiba lutut mama nggak bisa nekuk, atau jalan mama jadi pincang, atau tulang belakang mama sakit, atau mata mama perih, dan banyak hal. Jadi supaya kita bisa membantu keluarga kita yang menderita autoimun, kita harus belajar banyak tentang ini dan memberi perhatian yang besar, karena perhatian yang tulus, kasih sayang yang berlimpah itu sangat membantu kami untuk melewati hari-hari yang penuh dengan rasa nyeri, penuh dengan kesakitan. Karena saat kami diberi kasih sayang seperti yang Cyril biasa lakukan, dengan belayan, dengan pelukan, dengan kata-kata yang manis dan menyemangati, itu bisa membuat mama melupakan sakitnya. Kebahagiaan mama juga membuat tubuh mama bekerja untuk menormalkan imun-imun mama dan akhirnya menidurkan imun mama, dan mama jadi lebih nyaman untuk melewati hari-hari mama. Jadi itu dia tadi Desiril, perhatian, kasih sayang, dan cari informasi yang lebih ya supaya lebih tahu apa sih yang harus kita lakukan. Intinya berarti perhatian dan kasih sayang ya Ma. Semoga Cyril lebih baik lagi ya Ma ke depannya untuk mendampingi Mama. Amin, makasih ya Nak. Ya. Mungkin Mama bisa menyemangati teman-teman Mama yang juga terkena penyakit ini. Buat teman-teman Mama yang juga sedang berjuang, jangan pernah kecil hati ya, dan jangan pernah patah semangat. Karena kita tidak hanya sendiri berjuang untuk menikmati hidup dengan berdamai dengan penyakit ini. Mama tidak pernah mau memahami atau memaknai autoimun ini sebagai penyakit. Tetapi Mama melihat bahwa autoimun ini adalah masa di mana Mama harus off dari banyak hal dan merubah kehidupan Mama menjadi lebih baik. Jadi buat teman-teman penyintas autoimun dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbahagia, karena bahagia membuat kita bisa menikmati dan berdamai dengan penyakit ini, sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana seharusnya yang kita jalani. Salam sehat selalu, tetap bersuka cita dan bahagia, karena bahagia adalah obat yang paling mujarab. Hati yang berbahagia mampu melenyapkan semua penyakit kita. Terima kasih Ma untuk waktunya. Dan semoga bincang kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, agar kita bisa terhindar dari penyakit ini dan bisa menolong orang lain. Sekian bincang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat. Dadah.